Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang masih di bab yang ke-10, bab yang berkaitan dengan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalil yang kedua. Dicantumkan oleh penulis, dalil yang kedua adalah fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Ayat ini tercantum dalam surat Al-Kautsar, ayat yang kedua. Surat Al-Kautsar adalah surat yang sangat pendek, terdiri dari 3 ayat seperti yang kita ketahui, bahkan termasuk surat yang paling pendek. Oleh karenanya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi imam untuk menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di salat subuh, yang pada saat itu Umar radhiyallahu anhu terkapar karena ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi, maka disebutkan bahwasanya Abdurrahman ibn Auf maju melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai seorang imam. Kemudian beliau membaca 2 surat yang paling pendek. Rakaat yang pertama beliau baca surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat yang kedua beliau baca surat Al-Kautsar yang akan kita bahas ini. Di ayat yang dicantumkan oleh penulis, yaitu ayat yang kedua, fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah. Di sini disebutkan fa-nya adalah fa'u ta'qib, fa'u sababiyah. Artinya fa ini memiliki makna oleh karena itu salatlah untuk Rabbmu dan lakukanlah sembelihan untuk Rabbmu. Ayat yang kedua sangatlah berkaitan dengan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, Al-Kautsar. Al-Kautsar memiliki 2 makna yang semuanya disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama
Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak. Diambil dari lafaz katsura yaktsuru, kathratan. Al-Kautsar di dalamnya ada kaf ta ra. Orang-orang Arab apabila mereka mengatakan suatu yang sangat banyak terhadap perbuatan, perkataan, maka mereka mengatakan Al-Kautsar. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberian yang sangat banyak. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan dicantumkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Qur'anil Azim, Anas bin Malik menceritakan, aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igfa'atan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur sejenak. Ghafwah itu tidur yang mungkin biasanya dilakukan orang dalam aktivitasnya. Karena tidur itu dalam bahasa Arab banyak namanya. Kalau kailulah di waktu siang. Kalau ghafwah biasanya orang lagi capek tidur sebentar dalam keadaan aktivitasnya. Dan biasanya tidurnya sejenak, tidak lama. Dan biasanya tidur yang sejenak yang namanya ghafwah ini menjadikan tenaga seorang pulih, tidur sejenak saja. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah melakukan ghafwah, tidur dalam waktu yang sangat singkat. Farafa'a ra'sahu mutabassima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima dhahikta? Kenapa engkau tertawa? Kenapa engkau tersenyum? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu unzilat alayya anifa suratun. Sesungguhnya diturunkan untuk saya satu surat tadi. Kemudian beliau membawakan surat Al-Kautsar ini dari awal sampai akhir. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa arti dari Al-Kautsar? Apa makna dari Al-Kautsar? Maka para sahabat menunjukkan adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahrun a'tanihi fil jannah alaihi khairun katsir. Sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukku di surga, dan di dalam sungai tersebut ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi dalam hadis ini makna dari Al-Kautsar adalah sungai di surga. Dan Al-Kautsar dengan telaga adalah sesuatu yang berbeda. Apabila telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di arasat yaumal qiyamah, di dalam ketika tahapan-tahapan hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah terdapat telaga. Adapun Al-Kautsar
maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Kautsar tersebut di surga. Walaupun disebutkan oleh para ulama bahwasanya telaga tersebut airnya dari Al-Kautsar. Makna yang kedua yang tadi saya sebutkan, bahwasanya Al-Kautsar adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Bersumber dari Sa'id ibn Jubair menceritakan, Sa'id ibn Jubair seorang tabi'in, murid dari Abdullah ibn Abbas, menukil perkataan Abdullah ibn Abbas yang berkaitan dengan Al-Kautsar. Huwal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah. Yang namanya Al-Kautsar adalah kebaikan-kebaikan, karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi yang mendengar dari Sa'id ibn Jubair berkata kepada Sa'id ibn Jubair, bernama Abu Bishr. Abu Bishr berkata, "Fa inna nasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah." Wahai Sa'id ibn Jubair, sebagian orang memaknai Al-Kautsar itu adalah sungai di surga, bukan seperti yang kau riwayatkan tadi dari gurumu Abdullah ibn Abbas. Maka Sa'id ibn Jubair mengatakan, "An-nahru fil jannah minal khairil ladzi a'tahu iyyah." Sungai di surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya termasuk dari kebaikan-kebaikan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perkataan yang artinya sungai di surga itu maknanya khusus. Akan tapi apabila dimaknai dengan perkataan Abdullah bin Abbas dan perkataan Sa'id bin Jubair yang artinya kebaikan-kebaikan, maka mencakup semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Dari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'diyah dibelah dadanya oleh malaikat. Dari termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad, diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi, kemudian diangkatnya menjadi rasul, maka itu termasuk dari al-khair, Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad yang sangat banyak, maka itu termasuk dari Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ganjaran di dunia yang berkaitan untuk Nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Muhammad, menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, maka termasuk dari Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Pastinya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau dan engkau memiliki kedudukan yang dipuji oleh seluruh manusia. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir, mereka mendapati kedudukan engkau yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menghadapi kepayahan, wukuf, kepayahan, dihadapkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam keadaan tidak memiliki pakaian, tidak berkhitan dan tidak menggunakan alas kaki.
Matahari ditekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, dan manusia pada saat itu tenggelam dengan keringat-keringat mereka ala qadri a'malihim, tergantung dengan kadar amalan-amalan mereka. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki saja. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang banyak sebutkan ada seseorang yang keringatnya menghunjam sampai tanah. Dan pada saat itu waktu yang mereka dalam keadaan demikian selama 50.000 tahun. Bukan sehari, 2 hari, 50.000 tahun. Manusia dalam keadaan kepayahan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan yang sangat dipuji dan dipuji oleh seluruh manusia. Beliau minta kepada Allah, sujud di bawah arasy-Nya. Kemudian Allah berkata kepada nabinya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Wasal tu'ta. Angkat kepalamu, minta, dan niscaya engkau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kau mintakan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Dan ini pun termasuk keutamaan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah yang pertama melewati sirat. Dan umatnya pun yang pertama melewati sirat sebelum umat-umat yang lain. Sehingga dalam hadis mengatakan, nahnul akhiruna baida annana sabiqun. Kami ini adalah umat yang terakhir, akan tetapi setiap keutamaan kami terdahulu. Termasuk ketika dihisab oleh Allah, kami terdahulu. Dan yang melewati sirat umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Dan ketika masuk surga pun yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Kautsar ini mencakup itu semua. Termasuk sungai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kautsar, penyebutan tentang Allahnya tidak main-main. Antum perhatikan lafadznya. Inna a'tainak. Sesungguhnya Allah mengagungkan dirinya. Sesungguhnya kami. Allah tunggal, esa. Akan tetapi dalam bahasa Arab yang dipahami oleh orang-orang Arab ketika satu tunggal menggunakan kami, menunjukkan bahwasanya yang berbicara mengagungkan dirinya, mengagungkan apa yang dia bahas. Ini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang memiliki kita semua. Ketika membahas ini walaupun dengan nada datar saja, kita katakan asdaqu qila. Perkataan Allah adalah perkataan yang paling benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tapi Allah tekankan bahwasanya kami, sesungguhnya kami, ditekankan, ditegaskan. A'tainak, kami memberikan. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau. Menunjukkan bahwasanya Al-Kautsar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya umatnya pun mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan Al-Kautsar ini, menunjukkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang sangat besar. Bukan hal yang kecil. Karena Allah ketika membahasnya mengagungkan dirinya, mengagungkan zatnya, menunjukkan apa yang dibahas oleh Allah yang berkaitan dengan Al-Kautsar bukan hal yang kecil, akan tapi semua kebaikan yang meliput diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya ayat yang menjadi pembahasan kita, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu.
maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang kedua ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya pun mengikut dalam perintah ini, ada kewajiban juga untuk melaksanakan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk salat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ibadah ini, yang pertama ibadah salat, adalah ibadah yang paling besar yang berkaitan dengan ibadah badaniyah. Seperti yang kita sebutkan dalam ayat yang sebelumnya, dalam surat Al-An'am. Yang berkaitan dengan ibadah salat adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar, yang perintahnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabinya, tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi kemudian mendapatkan perintah dari malaikat Jibril seperti perintah-perintah yang lainnya, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat nabinya, Allah Subhanahu wa ta'ala isra'kan nabinya menuju Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa. Dari sana Allah Subhanahu wa ta'ala angkat nabinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima perintah salat. Perintah salatnya yang pertama 50 kali sehari semalam. Antum bayangkan, 50 kali sehari semalam salat fardu, ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Kemudian bertemu dengan Musa alaihi salam, disuruh kembali, jangan, umat engkau ini umat yang lemah. Saya telah mencoba dengan umat saya dan mereka banyak pembangkangan. Kembali lagi, dikurangi lagi, kembali lagi sampai 5. Begitu 5 diperintahkan lagi oleh Nabi Musa, kembali lagi engkau wahai Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad istahaitu, saya sudah malu. Dari 50 jadi 5. Masa mau minta kurang lagi, malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah salat adalah ibadah yang sangat ditekankan sekali dalam banyak hadis, dalam menjadi pembeda antara kekufuran dan keimanan seseorang. Perkara yang seorang apabila tidak melaksanakannya maka akan diperangi. Rasulullah katakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, dan mereka menegakkan zakat, dan mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nabinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fasalli li rabbik, maka salatlah engkau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan ibadah salatmu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanhar, dan ketika melakukan penyembelihan, maka ketika melakukan penyembelihan pun ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan di dalam ayat yang kedua ini, dua amalan yang paling utama yang berkaitan dengan ibadah badaniyah adalah salat, dan yang berkaitan dengan ibadah maliyah termasuk ibadah-ibadah yang paling afdal adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sebutkan
di awal saya membahas tentang ayat ini, di sini disebutkan fa'ut ta'qib, fa'us sababiyah. Maknanya fa di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau karunia-karunia yang sangat banyak wahai Nabi Muhammad. Oleh karenanya ketika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia-karunia yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat ataupun melakukan penyembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lainnya pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya sebutkan fashalli li rabbika wanhar sangat berkaitan sekali dengan ayat yang pertama. Maka ketika engkau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara bersyukur terhadap karunia tersebut? Cara bersyukurnya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Terkadang ayat-ayatnya sudah hafal kita baca, seperti surat Al-Kautsar ataupun seperti dalam surat Quraisy. Antum perhatikan surat Quraisy kalau yang megang Al-Qur'an, atau sudah hafal semua ya? Sudah hafal semua surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Allah sebutkan kebiasaan orang-orang Quraisy, termasuk karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman kalau tidak salah. Di musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam dalam rangka untuk berniaga. Dan yang pertama memiliki ide ini supaya mereka bisa hidup, karena seperti yang Allah sifati dalam Al-Quran, yang namanya Mekah biwadin ghairi zi zar', satu lembah pegunungan yang tidak ada bisa dijadikan untuk bercocok tanam, tandus. Yang pertama memiliki ide ini adalah Hashim, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bapaknya Abdul Muttalib. Itu yang pertama kali memiliki ide demikian, dan diikuti oleh orang-orang Quraisy yang lainnya. Setelah disebutkan karunia ini, falyabudu rabb hadzal bait, maka kalian beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rumah ini. Apa rumah ini? Artinya apa? Ka'bah. Antum perhatikan apa hubungannya kebiasaan mereka melakukan perjalanan dengan Allah perintahkan beribadahlah kepada Allah yang memiliki rumah ini. Tidak Allah sebutkan beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Seperti dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, tidak. Akan tapi Allah tonjolkan yang berkaitan dengan aktivitas mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Beribadahlah kepada Allah yang memiliki Ka'bah. Karena orang-orang Quraisy ketika melakukan perjalanan untuk hidup mereka, untuk makan mereka, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang Allah sebutkan dalam ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang mana aktivitas mereka dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makan
sehingga mereka tidak memiliki rasa lapar, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rasa aman. Ketika mereka melakukan perjalanan di padang pasir, perampok-perampok yang ada di padang pasir, mereka apabila mengetahui kafilahnya itu adalah orang-orang Quraisy yang ada di Makkah, yang mana mereka itu disebut dengan tetangganya Allah, mereka yang mengurusi Ka'bah, maka perampok-perampok tersebut tidak mengusik mereka. Paham ikhwan? Sehingga perniagaan mereka lancar, baik ke negeri Syam ataupun ke negeri Yaman. Sehingga Allah sebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Sehingga surat Quraisy dengan surat Al-Kautsar ada sedikit kesamaan. Bahwasanya setiap karunia yang Allah Subhanahu wa taala, perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, maka cara bersyukurnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fashalli li rabbika wanhar. Beribadahlah kepada Allah, salatlah hanya untuk Allah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, baik salat 5 waktu ataupun salat-salat yang lainnya. Wanhar, dan ketika melakukan penyembelihan pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin jenis-jenis penyembelihan. Kita sambung dulu ayat yang ketiga ikhwan ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Orang-orang yang membenci disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy ketika mereka mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak laki-laki, maka mereka memberikan julukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai abtar, terputus. Terputus artinya apa? Garis keturunan Nabi terputus. Tidak ada lagi penyebutan Muhammad ibn Abdullah setelah Muhammad ibn Abdullah ini wafat. Ini maksud mereka. Karena penyematan nama itu hanya dinisbatkan kepada anak laki-laki. Adapun anak perempuan disebut adalah milik anak orang. Ini maknanya. Sehingga mereka mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan abtar, terputus. Bahkan ketika orang-orang Yahudi datang kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy mengatakan kepada orang-orang Yahudi, udah biarin. Nanti juga kalau dia mati, dia binasa, nggak ada yang melanjutkannya. Maksudnya dari anak laki-lakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan penyebutan-penyebutan bahwasanya engkau tidak akan memiliki garis keturunan, engkau tidak memiliki lagi nama yang disebut setelah engkau wafat, maka Allah katakan bukan engkau yang abtar, akan tetapi mereka orang-orang musyrikin, walaupun mereka dianggap pada saat itu sebagai pemuka-pemuka Quraisy, sebagai orang-orang yang besar di dalam kabilah Quraisy, maka ketahuilah kata Allah, merekalah yang abtar, terputus. Adapun engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Insyirah, kami mengangkat nama engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad ibn Abdullah tidak akan putus sampai mendekati hari kiamat.
Manusia seluruhnya akan menyebut nama Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah. Allah Subhanahu wa taala iringkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi kesaksian kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Dengannya seseorang masuk Islam tanpa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersaksi, dalam berikrar, maka kesaksiannya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam azan yang dikumandangkan 5 kali dalam sehari semalam di seluruh pelosok di timur dan barat bumi. Di azan dikumandangkan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua muadzin di seluruh dunia mengumandangkan kalimat Muhammadur Rasulullah, tidak pernah putus. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ketika Nabi diutus sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala angkat kembali syariat ini. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia-manusia pun akan terangkat kedudukannya, baik di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengagungan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pengagungan tersebut dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pengagungannya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar, mereka tidaklah disebut dalam pembahasan Nabi Muhammad dan sejarah hidupnya kecuali dalam rangka menjelekkan dan mencela apa yang telah mereka lakukan. Tidak disebut dengan kebaikan, akan tetapi disebut dengan celaan-celaan. Walaupun mereka pada saat itu adalah orang-orang yang ternama, orang-orang yang terhormat, akan tetapi ketika mereka kosong dari bagian firman Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na laka dzikrak, bahkan mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun celaannya yang tidak berkaitan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala marah sehingga membela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan merekalah orang-orang yang terputus dari kebaikan dan pujian manusia setelahnya. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, apabila manusia-manusia dalam surat Al-Kautsar itu mereka mencela Nabi bukan yang berkaitan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan apa yang ada pada diri Nabi saja, maka Allah katakan mereka itu terputus kebaikannya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mereka membenci syariat dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Syekhul Islam, mereka itu abtar. Bukan hanya sekali terputus, akan tapi lebih dari sekali, menunjukkan kebinasaan mereka lebih banyak daripada orang-orang yang hanya mengatakan Nabi terputus karena tidak punya anak laki-laki. Dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garis keturunannya tidak terputus. Walaupun anak beliau adalah perempuan. Semuanya terputus kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabku. Sehingga nanti akhir zaman Mahdi
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, dan itu adalah Mahdi, al-Imam Mahdi milik ahli sunnah wal jamaah. Bukan al-Imam Mahdi yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Syiah, bukan. Al-Imam Mahdi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan kabarkan, namanya adalah Muhammad ibn Abdullah, dan garis keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berkaitan dengan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh meremehkan. Jadi tidak boleh meremehkan dan tidak boleh hulu berlebih-lebihan. Akan tapi kita ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengahnya. Apabila mereka termasuk dari keluarga Nabi, kita hormati. Lebih-lebih apabila mereka adalah ahli ilmu, ahli ibadah, maka banyak keutamaan yang mereka miliki dan kita berikan penghormatan, akan tapi tidak hulu dan berlebih-lebihan. Kemudian dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau mengatakan wanhar, dan lakukanlah penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan fa afadat hadhihi al-ayatul karimatu anna an-nahra min al-ibadah, bahwa ayat ini menjelaskan bahwasanya penyembelihan itu adalah termasuk dari ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini iringkan penyembelihan dengan salat. Maka sebagaimana salat itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga penyembelihan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sebutkan perkataan wan nahar, dan lakukanlah sembelihan, maka masuk di dalamnya semua yang tercantum di dalam syariat ini, perintah untuk kita melakukan penyembelihan. Wahia thalathatu asya, dan ada 3 macam yang berkaitan dengan penyembelihan. Yang pertama beliau sebutkan al-adhahi, penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dimulai setelah salat Idul Adha dan diakhiri waktu habisnya, waktu selesainya adalah matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Maka disebutkan oleh beliau, faminhum man qala innaha wajibah. Sebagian ulama menyebutkan hukum dari berkorban adalah wajib, karena banyak perintah-perintah yang menyebutkan bahwasanya siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak berkorban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia datang untuk menunaikan salat Id bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya berkorban itu hukumnya sunnah, dan ini adalah pendapat yang kuat, bahwasanya berkorban hukumnya sunnah, atau lebih kuatnya sunnah muakkadah. Karena disebutkan suatu ketika Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, keduanya tidak berkorban. Keduanya tidak berkorban. Bukan karena keduanya tidak memiliki kemampuan, akan tetapi keduanya berusaha untuk menjelaskan kepada para manusia bahwasanya hukum berkorban itu bukanlah fardu ain, bukanlah kewajiban bagi yang mampu, akan tapi hukumnya adalah
sunnah muakkadah. Kemudian beliau pun menegaskan, wal udhiyatu laysat 'anil amwat kama yafhamuhul awam. Yang namanya penyembelihan hewan korban bukanlah ketika melakukan penyembelihan untuk orang-orang yang sudah mati. Bukan. Ketika melakukan penyembelihan untuk si fulan, an fulan yang telah wafat. Maka kata beliau, bal hiya lil ahya, akan tapi syariat penyembelihan korban itu untuk orang-orang yang masih hidup. Dan ketika menyembelih untuk orang-orang yang masih hidup, bukan dikhususkan untuk orang-orang yang telah wafat. Dan biasanya kan kalau Idul Adha pertanyaannya demikian, gimana Ustadz untuk orang tua atau ini si fulan yang telah meninggal dunia, untuk saya sampaikan ganjarannya ataupun pahalanya untuk mereka. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk orang-orang yang hidup. Karena beliau mengatakan, falaysa minal masyru' an yudahhiya lahum istiklalan, Karena bukanlah termasuk dari yang disyariatkan ketika melakukan pengorbanan hewan korban untuk mereka orang-orang yang telah mati secara khusus, kecuali apabila mereka sebelum meninggal dunianya berwasiat terlebih dahulu. Mereka mengalokasikan dana, mengatakan, nak, nanti setiap Idul Adha berkorban untukku ya. Itu beda, pembahasannya beda, melaksanakan wasiat. Akan tapi apabila tidak ada wasiat, kemudian diberikan korban tersebut untuk yang telah meninggal dunia, maka dikatakan oleh beliau, lam yarid 'anir rasul. Hal seperti ini tidaklah tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mencontohkan. Sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cintanya beliau kepada Khadijah bintu Khuwailid itu tidak bisa diragukan lagi. Tidak bisa. Aisyah radhiyallahu anha yang tidak sezaman dengan Khadijah radhiyallahu anha dan tidak pernah menjadi saingan untuk Khadijah, ketika Khadijah hidup cemburunya luar biasa kepada Khadijah. Karena Nabi senantiasa memuji Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan apabila ada yang berkunjung ke rumah Nabi dan Nabi mengetahui bahwasanya orang ini, perempuan ini biasanya ngobrol sama Khadijah, maka dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memuliakan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau apabila memiliki penyembelihan, maka diberikan kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha. Nih, kirim kepada temannya Khadijah. Nih, kirim kepada Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha sampai bingung. Seakan-akan di dunia tidak ada kecuali Khadijah. Apa ini? Cemburu, ikhwan. Ini belum ketemu saja cemburunya luar biasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun riwayat yang mengatakan Nabi berkorban untuk Khadijah ketika melakukan penyembelihan. Padahal terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim 100 ekor onta untuk dalam rangka penyembelihan di kota Mekah. Tidak ada satu pun untuk Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga untuk Hamzah. Hamzah ini pamannya Nabi. Bukan hanya paman, akan tapi saudara sepersusuan. Sebaya beliau. Hamzah dengan Nabi sebaya. Bahkan disebutkan Islamnya Hamzah itu karena fanatisme kesukuan dia. Ketika mendengar ada orang yang berani mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah langsung datang diketok orang tersebut pakai busur panah. Sampai terkaget-kaget orang tersebut. Hamzah mengatakan, engkau enggak tahu kalau saya ini di dalam agamanya Muhammad. Marah Hamzah. Dan cintanya Nabi kepada Hamzah luar biasa.
Termasuk yang menjadikan beliau itu bersedih setelah perang Uhud wafatnya Hamzah. Sedih beliau dengan kesedihan luar biasa. Pernahkah tersampai kepada kita hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi ketika berkorban di hari Idul Adha atau hari-hari tasyrik yang 3 melakukan penyembelihan dan ganjarannya untuk Hamzah? Ada enggak? Enggak ada. Sehingga ini menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Yang tepat ketika seorang ditinggal wafat oleh orang tuanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a lahu 'amaluhu illa min 3." Apabila seseorang meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali dari 3. 3 apa? Waladin salihin yad'u lahu. Yang paling utama dari seorang anak adalah mendoakan orang tuanya, bukan melakukan penyembelihan. Apabila penyembelihan ini perkara yang diperintahkan, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, waladin salihin yudhhi anhu. Pasti anak soleh yang menyembelih untuknya. Akan tapi tidak disebut. Apabila tidak disebut, menunjukkan perintah berdoa itu lebih baik daripada melakukan penyembelihan. Kemudian penyembelihan yang kedua yang disebut oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah al-hadi, al-hadaya ataupun al-hadi. Al-hadi seperti yang sudah saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, adalah semua penyembelihan yang dilakukan di tanah haram, di kota Mekah, di tanah haram. Dan dagingnya diberikan kepada fuqara yang ada di sana. Adapun yang ketiga, al-aqaiq, al-aqiqah. Aqiqah beliau sebutkan wahiyal lati tuzbahu 'anil maulud fi yaumi sabi'ihi, yaitu penyembelihan yang disembelih untuk kelahiran seorang anak di hari yang ke-7. Apabila anaknya adalah laki-laki maka berapa? 2 ya. Sapi apa nih Pak? Kambing ya. Kambing. Ada sebagian orang saking senangnya nggak mau kambing, sapi aja. Maka ini bukan akikah. Akikah ini haruslah kambing. Dan apabila anaknya perempuan, maka 1 ekor kambing. Dan ini adalah penyembelihan yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Paham sampai sini ikhwan? Paham ya? Saya ada waktu enggak? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya silakan. Ya itu yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang isinya itu penyandaran. Pada dasarnya syariatnya ada, akan tetapi ditambahkan dengan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya. Ada dalam hadis Sunan Abu Dawud sebutkan untuk memotong anak kemudian ditimbang. Yang mana nih? Kalau acara-acara yang di dalamnya ada zikir-zikir tertentu atau penyebutan tertentu ataupun acara-acara yang disebut dengan budaya ataupun yang lain-lainnya, maka itu tidak ada. Yang ada itu penyembelihan dan kemudian setelahnya mau dimasak kemudian orang dipanggil silakan untuk makan. Kalau enggak mau dimasak kemudian dibagikan ke rumah-rumah mereka ataupun disembelih kemudian daging mentahnya dibagikan kepada orang-orang yang antum berikan kepada mereka.
Mau satu orang sekilo, mau satu orang 3 kilo, tidak mengapa. Gitu Pak. Iya bisa. Ada lagi kawan? Ya silakan Pak. Kalau yang tepat itu penyembelihan. Penyembelihan yang maknanya itu mengucurkan darah. Yang disembelih itu hewan. Karena apabila yang dimaknai itu raga dan yang lain-lainnya, maka ini beda lagi. Tapi yang dimaknai dalam ayat ini wanhar adalah penyembelihan yang sifatnya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah seperti berkorban tadi, al-adhahi, ataupun al-hajj, ataupun akikah. Gitu. Adapun yang korban dengan makna yang kita pahami, berkorban dengan harta, berkorban dengan yang lain-lain dengan waktu, itu ada keutamaan-keutamaannya, akan tapi tidak termasuk dalam ayat yang kita bahas ini. Gitu. Para ulama juga sebagian menyebutkan makna-makna yang lain dari wanhar, termasuk diantaranya meletakkan tangan di dada ketika sholat. Akan tapi pendapat yang paling kuat adalah wanhar ini adalah mengucurkan darah hewan korban, sesembelihan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pendapat yang paling kuat. Ada lagi, kawan? Cukup ya? Cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.